Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Manajemen Konstruksi. Di pertemuan 3 ini, kita akan belajar mengenai materi kuliah, yaitu Manajemen Jasa Konstruksi. Jadi, sebelum kita masuk ke Manajemen Jasa Konstruksi, kita review terlebih dahulu mengenai apa saja tahapan dari proyek konstruksi. Nah, biasanya sebelum kita memulai proyek konstruksi, kita akan bertanya terlebih dahulu apa saja yang harus kita lakukan di dalam manajemen dari proyek konstruksi ya. Yang pertama itu what ya, teknik apa biasanya yang dilakukan untuk kita bekerja di dunia konstruksi. Kemudian when ya, kapan target akan dicapai dan bagaimana ditinjaunya. Kemudian who, nah, siapa yang terlibat dalam proses proyek konstruksi ini. Nah, kemudian how, nah, bagaimana cara mengontrol dan menyetujui dari suatu proyek yang akan berjalan dan dilaksanakan. Nah, jadi ini merupakan suatu gambaran mengenai kegiatan pada tahapan proyek. Nah, di tahap pertama ada tahap awal ya, dimulai dari adanya pembentukan ide atau gagasan, kemudian ide lingkup pekerjaan dan juga tim manajemen proyek. Nah, kemudian di tahap menengah atau intermediate biasanya ada kegiatan perencanaan atau plan. Kemudian acuan dasar ya, baseline dari pekerjaannya seperti apa, kemudian progres kegiatannya seperti apa, dan juga hasilnya yang diharapkan seperti apa. Ya, kemudian yang terakhir yaitu di tahap akhir atau final biasanya melingkupi persetujuan atau penyerah terimaan proyek ya, approval dan juga handover ya sebagai hasil akhir dari produk kepada owner. Nah, kemudian ini merupakan gambaran dari siklus hidup proyek konstruksi ya. Ada 4 stage ya, ada 4 tahapan. Nah, yang tahapan pertama itu tahap konseptual atau tahap kelayakan atau feasibility ya. Di situ ada pencetusan gagasan, studi kelayakan dan juga strategi perencanaan. Kemudian di stage 2 atau tahap perencanaan, planning and design, kita merumuskan terlebih dahulu desain dasar dari suatu perencanaan. Kemudian perencanaan biayanya, lalu penjadwalan proyek, kemudian perumusan kontrak dan juga dokumen lelang. Kemudian di tahap 3 yaitu tahap produksi atau pelaksanaan atau konstruksinya. Nah, di sini sudah masuk kepada mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja konstruksi. Kemudian pelaksanaan pekerjaan sipil dan juga pengendalian dan pengujian-pengujian yang dibutuhkan. Nah, tahap akhir yaitu tahap serah terima atau operasional. Nah, serah terima proyek, kemudian perawatan bangunan hingga jangka panjang atau jangka tertentu ya, kemudian operasional dari bangunan tersebut. Kemudian di dalam suatu proyek konstruksi ini ada hubungan kerja antara stakeholders atau pemangku kepentingan proyek ya, siapa saja orang-orang yang bekerja dan terlibat di dalam suatu proyek. Nah, hubungan kerja ini merupakan suatu siklus ya, siklus orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, yaitu tadi ya stakeholders. Nah, pemangku kebijakan atau kepentingan ini biasanya merupakan individu atau organisasi yang secara aktif terlibat dalam proyek tersebut. Nah, tentunya di dalam proyek tersebut juga biasanya stakeholders ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Nah, itu tergantung dari sistem pelaksanaan proyek konstruksinya. Dalam penggambarannya, hubungan kerja ini seperti terlihat pada tabel berikut ya, seperti halnya misalnya yang pertama stakeholder-nya adalah pemilik ya atau owner. Di tahap konseptual, owner ini mempunyai hak dalam hal mencetuskan gagasan atau ide perencanaan, kemudian evaluasi hasil studi kelayakan, dan juga kemudian tujuan dasar dari perencanaan. Lalu indikasi lingkup kerja, jadwal, biaya, dan mutu dari suatu pekerjaan, dan juga tentunya pendanaan. Nah, di tahapan desain, pemilik juga bisa terlibat dalam menentukan strategi perencanaan dan pelaksanaan, kemudian menetapkan sasarannya, kemudian rencana sumber dayanya, kemudian menyiapkan perangkat pesertanya seperti paket lelang, kemudian kontraktor, dan juga konsultannya. Kemudian
mengkaji proposal dan juga negosiasi dan tanda tangan kontrak pekerjaan. Kemudian di tahapan implementasi atau pelaksanaan, si pemilik ini atau owner dapat ikut terlibat dalam hal mengelola implementasi fisik, yaitu monitoring dan juga review laporan, kemudian koordinasi dan inspeksi atau tes dari suatu pekerjaan. Kemudian mengelola administrasi keuangan, administrasi kontrak, akuntansi kontrak, kontrol pembayaran, kemudian aset record, dan persiapan untuk audit. Nah, kemudian untuk stakeholder selanjutnya yang terlibat, yaitu konsultan di tahap konseptual, biasanya dilibatkan dalam hal studi kelayakan dan juga AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungannya. Di tahapan desain, tentunya konsultan ini fungsinya yaitu ya merencanakan suatu desain yang berhubungan dengan AMDAL, arsitektur, engineering, pendanaan, dan juga rekayasa dari nilai suatu pekerjaan. Kemudian di tahapan implementasi atau pelaksanaan, konsultan ini juga ikut terlibat dalam hal engineering suatu proyek, kemudian arsitekturnya, dan juga inspeksi pekerjaannya. Nah, selanjutnya kontraktor, ya. Di kontraktor ini konseptual biasanya kontraktor tidak dilibatkan. Jadi kontraktor ini langsung dilibatkan dalam hal desain dan juga implementasi. Nah, di tahapan desain biasanya kontraktor ini dilibatkan dalam hal membuat proposal, kemudian negosiasi dan tanda tangan kontrak. Kemudian di tahap pekerjaan yaitu mengelola implementasi fisik dan juga membantu dalam hal administrasi kontrak dan keuangan. Nah, kemudian selain manajemen proyek konstruksi, ada juga yang disebut manajemen jasa konstruksi. Nah, di manajemen jasa konstruksi ini pekerjaan dilakukan berdasarkan permintaan pemberi pekerjaan atau owner. Jadi di manajemen jasa konstruksi ini biasanya owner menunjuk langsung siapa saja yang akan terlibat dalam proses pengerjaan konstruksi, ya. Tidak hanya konstruksi bangunan, ya, konstruksi lain pun bisa menjadi alasan dalam hal manajemen konstruksi. Nah, jadi seperti misalnya di manajemen untuk proses produksi, ya, siapa pemiliknya atau ownernya, kemudian seperti apa barang yang harus diproduksi, kemudian itu mencakup harga, waktu, dan juga mutu atau kualitas dari suatu barang yang akan diproduksi. Kegiatan produksi pada jasa konstruksi biasanya memiliki perbedaan yang cukup besar dalam hal pengendalian proses produksi. Nah, seperti misalnya produknya tidak standar sehingga proses pengulangan tidak ada. Kemudian lokasi produksinya selalu berbeda. Kemudian dipengaruhi oleh lingkungan atau cuaca karena misalnya kegiatannya bersifat outdoor. Kemudian kegiatan produksi dibatasi oleh biaya, mutu, dan waktu. Kemudian serta persyaratan atau kewajiban yang disebutkan dalam kontrak tidak ada, ya, misalnya. Kemudian produksi melibatkan pihak lain dalam hal pengawasan dan izin awal pekerjaan, ya. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka di perusahaan jasa konstruksi ini tidak dikenal rumus break-even point, ya, seperti pada usaha jasa yang lain. Nah, khusus untuk pengendalian biaya produksi, biasanya dikendalikan dari awal proses sampai selesai. Nah, jadi di dalam manajemen jasa konstruksi ini biasanya yang berhubungan dengan pemasaran dan juga produksi. Nah, seperti misalnya di kegiatan pemasaran, pada dasarnya di kegiatan pemasaran ini kan memasarkan atau menjual, ya, menjual suatu produk atau menjual sesuatu, ya. Bagaimana misalnya membuat bangunan sesuai dengan gambar atau persyaratan lain. Kemudian biaya waktu dan pelaksanaannya pun telah ditetapkan, dan kegiatan produksinya itu yaitu merealisasikan janji dari pemasaran tersebut. Nah, yang berpengaruh terhadap keberhasilan produksi ini bukanlah semata-mata luasnya daerah overlapping, namun dipengaruhi oleh kualitas antara dua kegiatan ini, ya, antara produksi dan juga pemasaran. Nah, kemudian ini merupakan bagian dari keterkaitan antara pemasaran dan produksi. Seperti misalnya adanya tender yang ditunjuk, kemudian
melalui kontrak konstruksi, kemudian dia masuk ke perencanaan dan pelaksanaan. Nah, kemudian masuk ke tahapan pengendalian. Nah, di sini lalu yang terakhir adalah penyerahan bangunan. Nah, lingkup kegiatan pemasaran itu ada di tender, kemudian kontrak, kemudian ownernya, kemudian informasi pasar ya pemasaran. Nah, kemudian di kegiatan produksinya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tahap final suatu proyek, misalnya penyerahan bangunan. Biasanya juga terjadi kesalahan atau kegagalan kegiatan produksi. Nah, biasanya lemah karena mengendalikan kontrak dan juga lemah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dan lemah dalam hal memberikan pelayanan kepada konsumen maupun wakilnya dalam suatu proses konstruksi. Di kegiatan produksi ini ada yang disebut dengan kontrak konstruksi. Nah, kontrak konstruksi ini ialah suatu perjanjian untuk membangun suatu bangunan dengan persyaratan tertentu yang dibuat oleh pihak satu sebagai pemilik bangunan atau owner dengan pihak dua sebagai pelaksana bangunan. Suatu surat perjanjian dari kontrak konstruksi ini dinyatakan sah apabila didasari oleh kebebasan dalam berkehendak. Jadi tidak ada yang dipaksa antara dua pihak. Kemudian kecakapan dalam berbuat, yaitu melaksanakan apa yang diperjanjikan. Kemudian adanya objek tertentu, ya adanya objeknya seperti misalnya bangunan dan kausa yang halal dalam arti tidak dilarang oleh hukum yang berlaku. Nah, kontrak konstruksi ini merupakan end product dari kegiatan manajemen pemasaran dan merupakan kegiatan awal dari manajemen produksi. Jadi dalam hal kemampuan manajemen produksi harus diketahui oleh manajer pemasaran, ya termasuk perkembangan kemajuannya, sehingga diperlukan informasi feedback dari manajemen produksi kepada manajemen pemasaran. Nah, informasi penting tersebut terkait antara lain tingkat waste atau kemampuan dalam hal mengendalikan waste di berbagai bidang. Kemudian tingkat produktivitas kerja merupakan kemampuan menyelesaikan berbagai pekerjaan per satuan waktu. Selanjutnya di dalam perencanaan dan pelaksanaan, owner bertugas atau ikut terlibat dalam hal time schedule pekerjaan atau jadwal dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian metode pelaksanaan untuk pelaksanaan pekerjaannya. Nah, kemudian dari anggaran biaya dan juga cash flow-nya biasanya dipimpin oleh pimpinan perusahaan ya, sifatnya intern. Ada beberapa stakeholder yang terlibat dalam manajemen jasa konstruksi. Nah, seperti yang pertama jasa ahli konstruksi. Nah, di jasa ahli konstruksi, pemberian tugas disampaikan oleh pemilik atau owner yang berkeinginan untuk membangun suatu proyek kepada kontraktor sebagai pemberi jasa yang bertugas untuk mewujudkan gagasan dari owner. Nah, hubungan antara pemilik dan juga kontraktor dituangkan dalam suatu bentuk kontrak. Jadi di mana pemilik membayarkan sejumlah uang kepada kontraktor yang memberikan jasa pembangunan proyek. Jadi dari owner langsung menunjuk kontraktor yang akan membuat suatu proyek. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan jasa konsultan perencana. Nah, biasanya owner memberikan tugas kepada konsultan perencana untuk membuat perencanaan dari suatu rancangan bangunan beserta estimasi biayanya yang akurat dan terpercaya. Nah, kemudian dari konsultan perencana biasanya dilanjutkan oleh ahli konstruksi yang biasanya ditunjuk oleh perencana. Nah, nanti dari perencana disampaikan ke owner dan owner memberikan mandat kepada pelaksana ya atau kontraktor. Nah, biasanya di jasa untuk konsultan perencana ini ada biaya yang dibutuhkan untuk konsultan perencana ya, fee perencanaannya kurang lebih sekitar 1,6% sampai 7% dari biaya total proyek. Nah, kemudian konsultan perencana juga ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan konstruksi. Kemudian ada yang disebut dengan jasa konsultan pengawas. Nah, tugas konsultan pengawas ini yaitu mengawasi pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan juga laju pencapaian volume. Termasuk di dalamnya mengawasi metode pelaksanaan, mengordinasikan pekerjaan, kemudian melakukan monitoring dan pengukuran hasil
pekerjaan. Kegiatan konsultan pengawas ini dipusatkan pada tahap pelaksanaan, dan konsultan pengawas ini tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Dan tugas tambahan dari konsultan pengawas ini adalah memberikan alternatif atau solusi perubahan apabila terjadi perubahan atau penyimpangan dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk membayar konsultan pengawas ini dianggarkan 1% sampai 4% dari pembiayaan total. Nah, kurang lebih bagiannya seperti ini ya. Jadi pemberi tugas atau owner memberikan mandat kepada konsultan perencana, dari konsultan perencana menunjuk kontraktor. Nah, kemudian pemberi tugas juga berhak untuk menunjuk langsung konsultan pengawas. Nah, dari konsultan pengawas ini langsung melaksanakan tugas untuk memonitoring atau mengawasi jalannya suatu proyek pekerjaan. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut jasa konsultan manajemen konstruksi. Nah, pada konstruksi proyek yang besar, biasanya manajemen konstruksi ini dilibatkan karena lebih dari satu konsultan atau kontraktor. Nah, tugas konsultan manajemen konstruksi ini adalah pengendali dan koordinator dalam keseluruhan sistem produksi konstruksi, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, hingga pelaksanaan konstruksi berakhir. Konsultan manajemen konstruksi ini adalah lembaga yang memberikan jasa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan proses konstruksi secara keseluruhan, sejak dari tahapan penyusunan atau perencanaan hingga selesainya tahap konstruksi ya, sampai ke tahap pemeliharaannya. Jadi dari owner menunjuk konsultan perencana, dan dari konsultan perencana ke kontraktor. Nah, dari owner juga menunjuk langsung ke konsultan manajemen konstruksinya untuk diarahkan ke tahap pengawasan pekerjaan di lapangan. Selanjutnya ada juga jasa konsultan value engineering atau VE ya. Nah, tujuan value engineering ini adalah mengurangi biaya proyek dengan cara meninjau pembiayaan yang tidak dibutuhkan berkaitan dengan masalah teknis yang teramati pada tahap pelaksanaan, termasuk persiapannya, tanpa mengurangi mutu, keandalan, serta fungsi proyek itu sendiri. Nah, kegiatan value engineering ini dilakukan oleh konsultan bersama-sama dengan kontraktor untuk mencari peluang kemungkinan untuk penghematan biaya, karena biasanya kontraktor ini mengalami atau memiliki pengalaman yang cukup luas ya, serta menguasai aspek-aspek metode pelaksanaan yang tepat. Dan juga kontraktor ini mengenal bagian perencanaan yang dapat ditinjau ulang untuk upaya penghematan biaya. Oke, demikian materi kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya di alamat email dan juga nomor HP saya. Dan juga bagi yang belum join untuk Google Classroom, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.